Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kali ini berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Ya adik-adik, kita bersyukur ya Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita. Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Karena itu kali ini mengajak kita semua bernyanyi halo halo, hello hello, ola ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, adik-adik, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam ibadah. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan juga telah menjaga kami, melindungi kami tiap-tiap hari. Hari ini kami sangat bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya. Berikanlah hati bagi kami sungguh-sungguh bersukacita, memuji muliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus telah memberkati kita semua dan memberkati papa mama. Sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan uang persembahannya, taruh di amplop dan bisa kirim ke gereja ya adik-adik. Namun sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan juga telah memberkati papa mama dan memberkati kami tiap-tiap hari. Sebagai rasa syukur kami akan berikan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan terimalah persembahan kami dan Tuhan juga memberkati pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, sambil memberikan persembahan kita mau angkat lagu pujian tok tok tok, Yesus mengetuk pintu. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sikap yang hormat. Karena itu kali ini mudah semuanya bangkit berdiri dan tangan kanannya diangkat ketika menyembah Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi Ku Beri Kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat
angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya adik-adik, dalam sikap doa kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kami memberikan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang memberkati kami, yang selalu ada bagi kami. Allah yang memberikan pengampunan kepada kami, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Engkau lah juru selamat kami. Kami meninggikan Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Bapa. Inilah penyembahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan di kelas masing-masing dan diajar oleh guru masing-masing. Siapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa Alkitabnya. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik di rumah semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu berikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini kami sama-sama bisa beribadah. Dan sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kami mohon biar Allah Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, menguasai hati pikiran adik-adik di rumah, biar adik-adik bisa tenang, bisa fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan ini dapat memberkati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, masih ingat gak minggu lalu Kak Dadang cerita tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu Kak Dadang cerita tentang Ismail dan Hagar ibunya yang pergi meninggalkan kediaman Abraham. Tetapi Tuhan masih tetap menyertai, tetap menolong mereka selama mereka di padang gurun. Nah, hari ini Kak Emi mau bercerita tentang Abraham yang diuji oleh Tuhan. Oke adik-adik, jadi setelah banyak hal yang terjadi pada Abraham, maka Tuhan kembali mau menguji Abraham. Nah, ujian seperti apa sih yang
diterima oleh Abraham. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Nanti adik-adik di rumah semua baca ya. Dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, untuk menjawab pertanyaan KM yang pertama tadi nih, ujian seperti apa sih yang dialami oleh Abraham? Maka kita baca di Kejadian 22 ayat 2. Tuhan berfirman, kata Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, ujiannya berat ya adik-adik. Setelah bertahun-tahun, Abraham dan Sarah istrinya yang menginginkan keturunan, dan akhirnya pada umur yang ke-100 tahun, Abraham dikaruniakan seorang anak laki-laki. Tapi kemudian Tuhan mau supaya anak itu dijadikan korban. Kira-kira Abraham mau gak sih melakukan perintah Tuhan? Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Wah, ternyata Abraham taat ya adik-adik. Dan kita juga baca di ayat 9 dan 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wah, hebat ya Abraham ya adik-adik. Dia taat, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun mungkin hati kecilnya itu merasa, kok Tuhan ini ya minta kembali anak yang sudah dikasih sama aku gitu. Tapi karena Abraham tahu bahwa dia percaya kepada Allah yang selalu menolongnya sepanjang hidupnya, maka dia taat dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Nah adik-adik, sepanjang perjalanan tuh adik-adik dari rumah sampai ke tempat mempersembahkan korban itu, Ishak menanyakan beberapa hal kepada Abraham. Pasal 22 ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Wah, kira-kira Abraham jawab apa ya adik-adik? Kita baca yang ayat 8-nya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Ternyata adik-adik, Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan Abraham. Apa yang difirmankan Tuhan ketika Abraham siap-siap untuk mempersembahkan Ishak. Ketika dia mengangkat pisaunya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, mari kita baca di ayat 12 dan 13. Lalu ia berfirman, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Ya, ternyata Tuhan melihat kesetiaan Abraham dan kemudian Tuhan memberikan jalan keluar terbaik dengan menyediakan seekor domba. Dan kira-kira adik-adik, upah dari kesetiaan Abraham itu apa ya? Ya, Tuhan menjanjikan sesuatu kepada Abraham. Mari kita baca di ayat 17 dan 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18,
Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, luar biasa ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Nah, aplikasi yang bisa kita pelajarin hari ini adalah yang pertama nih, terkadang Tuhan menguji kita untuk melihat seberapa besar iman kita kepadanya. Nah, seperti Abraham nih, Abraham selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Abraham telah membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Makanya Abraham memperoleh gelar sebagai bapa setiap orang percaya. Nah, karena itu adik-adik, mari kita seperti Abraham yang menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mari kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang akan diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik mungkin bertanya, emang aku udah diuji sama Tuhan? Ya, baik kita dari yang kita kecil sampai kita nanti dewasa atau bahkan sudah tua, ujian itu akan tetap berlaku karena Tuhan mau melihat berapa besar iman kita. Jadi apa sih yang adik-adik lakukan supaya adik-adik bisa menghadapi ujian itu? Ya, adik-adik anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang rajin beribadah, dan jangan lupa untuk rajin berdoa dan juga membaca renungan firman Tuhan yang dibagikan oleh kakak-kakak di kelas masing-masing. Nah, adik-adik kira-kira ujian seperti apa sih yang mungkin adik-adik hadapi? Nah, bisa jadi buat adik-adik yang belajar nih, ujiannya bisa jadi pas mau ujian. Pas mau ujian, kira-kira adik-adik belajar atau enggak? Kalau misalnya enggak belajar, nanti pas ujian nyontek atau enggak? Nah, atau kalau enggak nih, pergi ke gereja atau mau ibadah online, kayaknya lebih enak deh untuk nonton YouTube atau untuk main game atau main sama teman daripada harus dengerin cerita firman Tuhan atau harus ibadah ke gereja. Nah, itu adik-adik yang akan adik-adik hadapi. Kalau adik-adik hidup takut akan Tuhan, maka adik-adik akan mengutamakan untuk beribadah ke gereja dan tidak mau untuk mencontek. Ayat hafalannya dari Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah setiap orang yang menanti-nantikannya. Jangan lupa dihafalinya adik-adik. Oke, cerita firman Tuhan sudah selesai. Sekarang kita semua berdoa. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik di rumah, memberkati setiap orang yang mendengarkan. Kami rindu walaupun adik-adik masih kecil, tetapi mereka dapat menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya, sehingga mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang rajin beribadah, rajin berdoa, dan juga anak yang menghormati orang tua. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarpun adik-adik masih kecil, tetapi mereka sudah mampu untuk menghadapi setiap ujian yang mungkin mereka akan terima. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan menyertai dan melindungi adik-adik. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, menyertai mereka dalam aktivitas dan persekolahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.